Apa yang kalian baca barusan berkaitan dengan hari ini, karena hari ini adalah hari yang spesial. Hari ini adalah hari guru dan mereka adalah para pahlawan tanpa tanda jasa. Berkat mereka, kita bisa terus belajar, dan terus belajar. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang ada di seluruh Indonesia. Adapun pandemi yang menyebabkan seluruh instansi pendidikan itu tiarap. Semua harus melakukan daring. Akan tetapi, walaupun kondisi sekarang belum pulih sepenuhnya, tapi Bapak Ibu guru tetap semangat, tetap berusaha untuk mencerdaskan putra-putri bangsa. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru atas segalanya. Lantas, bagaimana cara mereka mengajar selama pandemi dan apa saja yang harus mereka persiapkan? Dan juga adakah kejadian yang tak terlupa selama pandemi? Yuk kita simak. Nama saya Duni Hasan. Perkenalkan, saya Latifah Diniyah, 23 tahun. Gilang Saiful Akbar. Nama Agus Sunarya, 24 tahun. Desi Rahayu. Adistio Hakim, umur saat ini 24. Perkenalkan, nama saya Wildan Nurjaman. Nama Amalia Zainiati SPD. Nama saya Fauzi Yasir Ma'ruf Setiawan, 24 tahun. Masih muda lah, masih muda. Eri, usia 24 tahun. Nama saya Nur Hasanah, umur saya 24 tahun. Nama saya Dayat Indra Hidayat, usia sekarang masuk menginjak 25 tahun. Masih single, alhamdulillah. Pengajar, Guru. Sebagai guru honorer. Saya guru. Sebagai guru honor. Guru honorer. Guru. Alhamdulillah, saya merupakan seorang guru. Guru. Kaget tentunya. Nano, pertama tuh Pertamanya karena kalau untuk darinya nggak ada masalah, lebih ke khawatir karena ada COVID udah masuk nih. Aduh, COVID udah masuk, yang penting ini untuk kebaikan anak-anak nggak kena penyakit COVID, nggak tertular, itu lebih baik gitu. Dulu karena lebih mengkhawatirkan COVID sudah masuk ke Indonesia, jadi worries banget. Perasaan pertama, sebagai seorang pendidik, pasti ada rasa kecewanya. Ada rasa kaget menghadapi pembelajaran secara daring karena tidak terbiasa. Karena habit ya, kebiasaan kita dari pagi sampai siang, bahkan sampai sore, sama anak-anak ya kan, dari Senin sampai Sabtu, tiba-tiba harus belajar di rumah. Nah ini kan kebiasaan yang mungkin udah tertanam bertahun-tahun dari baik itu tenaga pendidik atau tenaga kependidikan ya kan. Jadi shock lah ya, shock. Yang biasanya setiap hari ngajar anak-anak ya kan, ngilangin stres dengan main sama anak-anak, ini tiba-tiba harus di rumah. Yang pertama kan kerja jadi di rumah ya kan, dari WFH jadi di rumah, jadi nggak bisa ketemu sama anak-anak. Awalan juga anak-anak juga kesal, bosan, bahkan sampai nanya ke sekolah, Pak kapan masuk, Bu kapan masuk, udah bosan di rumah, udah bosan main. Yang awalnya dari sekolah pengen pulang, dari sekolah pengen main, ini jadi kebalik ya, pengen sekolah ya kan, karena memang habit, kebiasaan anak, kebiasaan guru yang ada di lingkungan sekolah, kebiasaan tatap muka, giliran dikasih daring dari rumah, jadi kaget ya, pasti kaget. Tapi kesini ya disesuaikan dengan kondisi dan situasi, seperti itu sih. Memang kaget sih awal-awalan. Jadi bingung untuk memulai pembelajaran itu karena tidak ada alatnya, jadi gurunya juga jadi bingung gitu. Terus kalau door to door gitu ke rumah siswa kan daerahnya terlalu jauh gitu. Kalau per siswa didatengin ke rumah gitu. Kadang suka bingungnya teh, anak ngerti nggak ya gitu apa yang kita sampaikan. Kan kalau misalkan kita sebagai guru gitu menyampaikannya kurang maksimal gitu, kalau menurut saya pribadi gitu. Kayak media, kita mencoba media bikin video atau apa kan gitu, tapi tetap ada pesan yang tak tersampaikan ke anak gitu. Harus ada adaptasi. Salah satunya kami sebagai pendidik tentunya harus mempunyai inisiatif dan bahkan berbagai kreasi sehingga bisa menciptakan pendidikan yang tetap memberikan value meskipun pelaksanaannya dilaksanakan dengan daring.
tuh guru lebih ekstra ya, bahkan dikatakan jam terbang guru tuh lebih bukan double gitu. Biasanya kan kalau misalkan sekolah normal biasa sampai duhur misalkan udah guru nggak ada PR lagi, udah itu pulang gitu, menikmati masa di rumah gitu. Tapi selama pandemi anak misalkan malam masih ada yang ngontek, Bu ini gimana ya tugasnya gitu, Bu saya mau ngumpulin tugas, saya belum ngerti ini, masih ada anak yang seperti begitu. Jadi kalau dikatakan tugasnya lebih double, iya, tapi kekhawatiran kami sebagai guru gitu semasa pandemi itu tinggi juga. Entah itu masalah anak bisa enggak mengikuti pembelajaran, entah masalah moral, gimana nih ini anak-anak setelah pandemi masih berlanjut gitu, moral dia gimana gitu, attitude dia gimana, akhlak dia gimana, itu yang berat ya, menurut saya itu yang sangat berat dipertanggungjawabkan. Soalnya kan nilai itu hilang kalau selama pandemi. Hilang dalam artian kita nggak bisa bertatap wajah, bertemu pandang gitu kalau pandemi. Cuman bisa menyapa lewat WhatsApp atau misalkan media lain, classroom gitu. Ya menyenangkan dalam artian karena harus mengikuti situasi dan kondisi dan harus kumaha karena daring kan. Sangat kerepotan dalam menyiapkan berbagai perangkat pelajaran. Banyak itu udah. Kayak latar belakang anak misalkan kondisi ekonominya kurang. Kita meminimalisir mencari media yang bisa dijangkau oleh semuanya. Pasti banyak banget. Dengan doang sih kendalanya. Kan di kampung itu tidak semuanya punya gadget, laptop, apalagi jaringan kan di sana jelek gitu. Kalau misalkan kita daring, berarti kan harus ada sarana dan prasarana yang mendukung, entah itu dari gurunya ataupun dari peserta didik. Kebanyakan kan sekarang menggunakan handphone masing-masing. Kan kita tidak tahu bahwa keluarga tersebut apakah memang punya handphone ataupun misalkan tidak, ataupun ya tidak sama sekali punya. Dan di sini juga tidak memungkinkan kan ada yang rumahnya itu di pegunungan, di dataran. Yang saya tahu juga sekarang kan di berita-berita itu bahwasanya pembelajaran daring ini yang bekerja itu hanya ibunya bukan anaknya. Jadi yang berkembangnya itu mungkin ibunya bukan anaknya gitu. HP ya, dari HP, nggak semua murid memiliki HP, nggak semua murid memiliki kuota. Punya device yang mendukung untuk download Zoom atau Google Meet. Ada banyak nilai gitu, banyak nilai yang tak tersampaikan gitu ke anak, khususnya nilai moral, akhlak. Kan kalau misalkan ta'lim muta'alim, kita tuh nggak bisa ya belajar cuma menatap handphone gitu, di genggaman handphone. Kayak sekarang kan yang jadi PR besar sekarang guru-guru milenial tuh, anak-anak zaman milenial tuh emang di sana gitu, moralnya sih. Ada yang menjadi permasalahan dalam pembelajaran, terutama saya sebagai guru pendidikan agama Islam, yang seharusnya pendidikan agama Islam itu mengedepankan transfer of value, yaitu mengedepankan transfer nilai. Bagaimana caranya kita memberikan pembelajaran bukan hanya sebatas materi yang nempel di otak seorang anak. Sehingga pembelajaran pendidikan agama Islam itu targetnya bukan ibaratkan siswa hafal ayat A, siswa hafal pengertian B, siswa tahu runtutan A, B, C, D. Bukan seperti itu. Tapi pembelajaran pendidikan agama Islam, bagaimana caranya seorang guru bisa mentransfer value atau nilai, sehingga nilai tersebut bisa diaplikasikan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita pembelajaran dengan daring, kontrol terhadap anak-anak justru semakin susah, karena kita tidak bisa melihat bagaimana perkembangan anak secara langsung, kita tidak bisa melihat perubahan anak secara langsung. Akan tetapi husnuzon sebagai seorang pendidik, mudah-mudahan hanya sebatas materi yang kita transfer, tapi kita juga bisa memberikan khazanah keilmuan yang luas, sehingga bisa membuat seorang anak itu berpikir kritis dan merasa bahwa ia harus berubah menjadi lebih baik lagi. Sama seperti belajar di sekolah offline, berpakaian, Persiapkan kuota, kesiapan hati, Kan materi. Karena kalau misalnya kita menyiapkan alat-alat tanpa materi yang akan disampaikan, mungkin akan bingung juga. Jadi yang pertama materi yang akan disampaikan. untuk menyampaikan supaya apa yang ilmu yang ditransfer oleh kita itu masuk tidak hanya sampai otak tapi sampai hati. Jadi
antara hati dengan hati itu harus benar-benar terhubung gitu. Saya akan menyiapkan berbagai instrumen penilaian. Device dayanya terisi penuh. Dan yang sebagainya itu harus disiapkan. Di sesederhana mungkin gitu. Kalau di sana tuh harus sederhana mungkin. Ramah. Aplikasi WhatsApp, Padlet, kayak Google Form, video di YouTube. aplikasi Zoom. Tentunya via internet. Saya nggak neko-neko sih kalau misalkan ngajar ya, apa yang saya pelajari dulu di waktu masa kuliah dan pesantren ya saya sampaikan lagi kepada anak-anak gitu. Kebetulan menyenangkan sekali ketika mengajar, saya dipaksa untuk membaca buku-buku yang dulu pernah saya pelajari, jadi membaca ulang. Nah, Tidak. tahun pertama orang tua menyangka guru teh apa sih kerjanya, cuman ngasih tugas aja ke siswa gitu. Hari digaji tetap kan gitunya. Kebanyakan kayak gitu. Kami di sini bukan hanya memberi tugas, tapi kami juga ada tanggung jawab laporan ke pengawas bina, dan itu lumayan gitu, banyak tuh administrasi guru gitu. Kita laporan dan semua yang diajarkan ke murid itu harus dilaporkan. Tidak, karena saya memang tidak banyak memberikan tugas. Nah, ini hasil survei ya. Ternyata memang dari anak usia SD, dari kelas 1 sampai kelas 6, banyak sekali orang tua yang mengeluh. Orang tua yang mengeluh, yang mengatakan, ternyata yang sekarang itu, yang sekolah itu orang tuanya, bukan anaknya. Tapi yang menjadi nilai positifnya, sekarang itu, nilai anak itu menjadi besar-besar. Nilainya jadi 90, jadi 100. Karena kenapa? Rata-rata dikerjakannya sama orang tuanya. Kita nggak bisa membedakan mana nih anak yang kemajuan pengetahuannya pesat, mana nih anak yang kemajuan pengetahuannya mundur. Nggak bisa kita lihat. Kalau dulu di kelas lain sebagainya kita bisa melihat anak yang cerdas, anak yang di pertengahan, anak yang kurang. Karena langsung kita nilai. Akan tetapi sekarang beda. Anak yang kurang cerdas saja sekarang ngadak-ngadak jadi pinter. Setiap ada ulangan atau setiap ada evaluasi nilainya selalu 100. Nah, ini jadi kesulitan sendiri. Anak-anak jadi ngadak-ngadak pinter semuanya. Pertama kita husnuzon, anggapan baiknya mereka semangat belajar di rumah sehingga mereka jadi pintar gitu. Akan tetapi ternyata survei juga membuktikan bahwa orang tua terlibat dalam hal itu. Mereka juga menjadi siswa baru. Orang tua menjadi siswa baru yang mengerjakan tugas-tugas anaknya. Ya, kita husnuzon saja. Mungkin setidaknya orang tua pun bisa melihat gambaran bahwa mendidik seorang anak itu tidak bisa semudah itu. Ternyata ada kesabaran, kemudian juga banting tulang, peras keringat, perlu ada perjuangan, perlu ada persiapan dan mental yang kuat. Maka dari itu sehingga orang tua bisa merasakan ternyata tidak bisa menyepelekan tugas seorang guru begitu saja. Sehingga kadang-kadang orang tua mengatakan, udahlah terserah guru. Nah, ini mah kadang-kadang anak nakal nyalahin gurunya. Jelas aja gurunya gak bener ngajarnya. Baru anak pinter katanya karena orang tuanya lain sebagainya. Maka dari itu jangan sampai kita melibatkan kesalahan atau apapun itu namanya hanya di pundak guru saja. Tetapi bisa rasakan bagaimana beban guru yang begitu luar biasa untuk merubah karakter anak, mengubah daya pikir anak, sehingga orang tua pun bisa merasakan bagaimana susahnya luar biasa. Pernah? Zoom belum. Paling video call lewat WhatsApp gitu. Misalkan kayak ini materi ke anak-anak gitu, jadi ya dari silaturahmi gitu, paling gitu. Kalau selebihnya mah belum lagi. Pernah nyoba Zoom? Belum pernah sih. Saya pakainya Jumit. Anak-anak belum pada download atau dan lain sebagainya. Kuota anak-anak kasihan ya. Tidak semua siswa mengikuti kelas, jadi hanya beberapa siswa yang mengikuti. Itu juga sangat sangat banyak kendala, entah itu dari penjelasan di videonya kurang kedengeran atau gimana, karena alat-alat penunjang seperti prasarana yang harus ada mungkin belum ada gitu. Pernah kejadian lucu, jadi sedang menerangkan tentang materi kiamat dan menerangkan di bagian tanda-tanda kiamat ya, tanda-tanda kiamat. Salah satunya kan ketika matahari terbit dari barat ke timur. Terus saya nanya sebagai guru, terus kalau sholat
dari mana ke mana atau sholat arahnya kemana kan saya teh. Ada yang jawab ke kiri gitu. Kaget dan seserian itu ada pengawas gitu. Ada pengawas. Karena namanya anaknya jadi matokna kalau di rumah gitu bukan barat, timur, utara, selatan, tapi lihat arahnya ke mana gitu. Arahnya kemana. Misalkan pintu ada di depan saya, oh kiblat ke kiri gitu. Nah, mungkin itu maksudnya. Anaknya tidur, guys. Lucu kan? Jadi anaknya itu tidur saat pembelajaran. Ketika pas masuk kita Google Meet jam 7 itu anak-anak tuh ada yang masih tidur gitu ya. Terus yang kedua tuh Mandi belum apa. anak-anak tuh lagi pada rebahan di kasur sambil Google Meet gitu. Husnuzonnya mungkin tidurnya kemalaman kali ya, tahajud barangkali ya. Terus bukannya pakai baju seragam, cuman ya baru bangun pakai baju tidur gitu, baru bangun baju tidur itu karena emang nggak mandi nggak apa gitu ya, langsung belajar gitu. Bingung juga gitu, kenapa pada gini gitu, aneh. Kirain tuh mereka udah pada siap semua. Dari jam 7 sampai jam 8 ada yang datangnya jam 7 kurang 5 dari virtual tuh. Ada yang setengah 8, ada yang 5 menit sebelum berakhir masuk, ada yang mau wassalamualaikum udah masuk ini teh. Cuman jawab wassalam gitu. Itu semuanya seserian siswa. Ya, kangen banget. Wah, kangen pisan lah.